Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita mengakhiri kuartal kedua di tahun ini. Dan kita sudah memasuki bulan kemerdekaan negara kita yang tercinta, Indonesia. Bulan Agustus ini kita akan belajar tentang exaltation yang diambil dari Mika 4 ayat 3. Exaltation atau pengagungan adalah suatu kata singkat yang begitu mulia dan harus ada dalam hati setiap kita orang percaya. Sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa meninggikan nama-Nya. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia juga hakim atas segala sesuatu. Dia juga wasit yang maha adil dalam pertandingan dan perlombaan hidup ini. Di dalam Dia ada jaminan keselamatan, juga damai sejahtera yang kekal bagi setiap kita yang percaya dan taat melakukan perintah, hukum, ketetapan, juga peraturan-peraturan yang telah Dia berikan kepada kita melalui firman-Nya. Untuk itu, baiklah setiap kita yang telah ditebus senantiasa meninggikan dan mengagungkan nama-Nya lewat penyerahan total kepada kehendak Allah dan membina hubungan dengan sesama manusia, supaya kasih Kristus nampak di dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya mereka akan memuliakan Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Apakah enaknya berserah diri, menanggalkan semua hal kepentingan yang bersifat pribadi? Ya, berserah diri adalah kata yang tidak lazim dan tentu tidak disukai oleh semua orang. Mengapa demikian? Karena berserah diri adalah satu keadaan yang lebih menyerupai keadaan tunduk. Bukan berarti kalah, tetapi juga tidak ingin menjadi pecundang. Berserah diri adalah sebuah keadaan yang tidak enak, sepertinya mengaku kalah dalam pertempuran,
permainan, serta menyerah pada yang lebih kuat. Tetapi Alkitab mengajarkan dengan jelas bagaimana keuntungan yang akan didapatkan jika seseorang mau sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan, memendam keinginan pribadi, dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Masih dalam rangkaian tema besar Exaltation, maka hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik. But as thou will, tetapi seperti yang engkau lakukan. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk mempersiapkan diri, dibarengi dengan sikap hati yang siap menerima lawatan Tuhan, dan siapkan juga catatan dan bolpen saudara, serta jangan lupa matikan notifikasi HP, dan ikutlah bernyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan catatlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan untuk kemudian saudara bisa membagikan berita kebenaran firman ini kepada orang lain. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai, demikian juga biarlah pagi ini jiwa kita haus dan rindu akan Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk berdoa mengawali ibadah kita pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari demi hari Engkau sangat baik buat kami, dan tibalah di pagi ini hari yang sangat istimewa untuk kami boleh kembali bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga boleh mendapat kesempatan untuk kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami kemampuan untuk kami boleh bernyanyi dengan sepenuh hati kami, dan terlebih kami boleh mempunyai hati sebagai hamba dan telinga sebagai seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami memulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir.
kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu Tuhan, adil dan benarlah jalanmu.
Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya melalui pelayanan pujian dan penyembahan kita hari ini, kita bisa merasakan hadirat Tuhan lebih dekat lagi dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita nanti akan berdoa terlebih dahulu. Untuk informasi, persembahan misi, dan persepuluhan akan muncul di layar kaca Anda setelah ini. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu hari ini, kami bisa beribadah kembali di hari ini. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau ya Bapa untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau berkati dan kiranya juga Engkau sertai apa yang kami berikan ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang yang lebih banyak lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik dan Tuhan Yesus memberkati. Indonesia dikenal dengan sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi. Satu sebutan yang luar biasa yang menggambarkan betapa suburnya, betapa kayanya kekayaan alam Indonesia ini. Suasana bangsanya yang aman, tentram, penuh dengan semangat gotong royong. Itu adalah ciri khas dari bangsa Indonesia ini. Bahkan digambarkan bahwa lautan itu seperti kolam susu. Dan kemudian juga digambarkan kain dan jala cukup menghidupi Indonesia ini. Tiada badai, tiada ombak. Tetapi sayangnya, keindahan alam, kekayaan tambang yang begitu luar biasa, pertanian yang melimpah hasilnya, itu mulai tergerus keindahannya, yang diakibatkan oleh eksploitasi manusia secara berlebihan. Semangat gotong royong, semangat yang penuh dengan cinta kasih, perlahan-lahan mulai memudar. Banyak yang menyerukan semangat-semangat yang melawan otoritas di atasnya dengan alasan demokrasi, dengan alasan demi kemajuan bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita bersama-sama berdoa buat bangsa ini. 75 tahun Tuhan sudah menyertai bangsa ini, dan biarlah bangsa ini tetap berdiri tegak di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur penyertaan-Mu atas bangsa dan negara Indonesia ini. 75 tahun Tuhan sudah menyertai bangsa ini. Kesulitan demi kesulitan, kegagalan demi kegagalan, dan juga keberhasilan demi keberhasilan semuanya sudah kami lalui bersama-sama. Dan kami boleh melihat, merasakan betapa Engkau Tuhan, Yesus Kristus mengasihi bangsa ini. Tetapi Tuhan, masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan yang terjadi di sana-sini dalam diri bangsa Indonesia ini. Ini semua disebabkan karena kami memang masih terbelenggu oleh dosa. Kami masih berada di bawah tekanan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan perkenanan-Mu terjadi atas bangsa ini. Bebaskan kami dari belenggu dosa ini, sehingga kami boleh melihat betapa baiknya karya Kristus itu buat bangsa Indonesia ini. Dan terlebih dari itu semuanya, kami boleh mengedepankan persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia ini. Dan kami boleh memelihara semangat perdamaian di antara bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sekarang biarlah Roh Kudus izinkan kemuliaan Tuhan memenuhi bangsa ini. Kemuliaan Tuhan saat ini berada di atas Indonesia ini. Dan Roh Kudus izinkan perkenanan-Mu memulihkan bangsa ini dari kesulitan-kesulitan yang terjadi sekarang ini. Roh Kudus biarlah berikan hati untuk bangsa ini. Hati yang penuh dengan kasih. Hati yang mau berdamai dengan sesamanya. Hati yang mau taat tunduk kepada otoritas di atasnya. Dan Roh Kudus izinkan untuk bangsa ini boleh keluar dari krisis. Kalau saat ini sedang mengalami serangan dari virus corona, izinkan Roh Kudus boleh virus corona ini lalu dari bangsa ini. Dan terlebih lagi izinkan pemulihan ekonomi terjadi dan boleh terjadi sehingga semuanya boleh kembali dengan normal kembali. Dan di atas semuanya itu bisnis boleh kembali berjalan dengan sempurna. Dan kemudian kegiatan seluruh umat manusia yang ada di Indonesia ini boleh berjalan dengan baik. Dan di atas semuanya Tuhan, Roh Kudus, biarlah semua bangsa ini boleh melihat karya Kristus yang luar biasa. Karena sesungguhnya kami bangsa Indonesia ada, diciptakan untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Inilah tujuan kami, tujuan bangsa Indonesia ini ada. 75 tahun bangsa ini ada, dan kasih-Mu tetap melingkupi bangsa ini. Terpujilah Tuhan, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu juga menyertai Presiden dengan wakilnya, dengan seluruh Perdana Menterinya untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis ini. Hikmat-Mu menyertai mereka semuanya dengan keputusan-keputusan yang begitu luar biasa karena Tuhan memimpinnya. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami memperalaskan doa kami ini. Mari bersama-sama berkata, Amin. Kami
Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami tetap boleh merenungkan dan belajar firman-Mu walau terbatas. Tetapi kami percaya tangan Tuhan melawat setiap kami yang berada di rumah-rumah kami masing-masing bersama keluarga kami, dengan pewartaan firman kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema tahun 2020 Gereja Betel Indonesia Jemaat Berkat Bagi Bangsa ini adalah Come Up Higher, datang mendekat lebih tinggi. Secara khusus di bulan Agustus kita merenungkan satu tema mengenai exaltation, pemuliaan, dengan subtema but as thou will, jadilah kehendakmu. Nah, itu sebabnya dasar firman Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dalam Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks ini memang kalau kita melihat adalah teks menjelang masa-masa sukar bagi Yesus untuk masuk dalam Via Dolorosa. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat lebih lanjut, Allah menciptakan alam semesta dan isinya ialah sebagai sarana kemuliaan Allah itu nampak. Jadi maksud dan tujuan Allah menciptakan dunia ini supaya kemuliaan Allah itu nampak di dalam seluruh ciptaannya. Bahkan yang lebih penting lagi, mengapa Allah menciptakan? Satu jawabannya, karena kasihnya. Itu jawaban yang sangat absolut, yang tidak bisa dibantah. Dia hendak menyalurkan kasihnya kepada seluruh ciptaannya. Dan puncak karya Allah ialah penciptaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu sebabnya kenapa penekanan tentang manusia dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dari maksud Allah menciptakan alam semesta. Gambar dan rupa, demut dan selem di dalam bahasa Ibrani, ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan potensi ilahi, keadaan yang dinamis, sehingga manusia dapat ambil bagian dalam kodrat ilahi atau pemuliaan, yaitu
boleh mengambil bagian dalam hidup Allah itu sendiri. Namun manusia malah lebih memilih untuk taat kepada iblis, dosa, maut, dan kefanaan. Itu sebabnya gambar Allah ini kabur. Dan ketika gambar Allah ini kabur, maka hubungan antara Allah dan manusia mulai renggang. Maka demi hubungan ini pulih kembali, maka sang gambar Allah itu, yaitu Firman yang menjadi manusia itu diutus untuk menyelamatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Sebabnya kita melihat kata menyelamatkan ini, bahwa manusia ini dikembalikan kepada karya Allah yang semula itu. Nah, bicara soal tema jadilah kehendakmu, ini menarik sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena berhubungan dengan penciptaan manusia, berhubungan dengan realitas alam semesta dan karya agung Allah. Nah, kalau kita melihat konteks Injil Matius 26, ini adalah saat-saat menjelang penyaliban Kristus. Ya, menjelang penyaliban Kristus, saat-saat menderita bagi Kristus. Inilah keadaan yang mencekam dan mengerikan di mana Tuhan Yesus melewati pergumulan melawan iblis di Taman Eden. Tepat seperti Adam, di Taman Getsemani maksud saya. Tepat seperti Adam di Taman Eden. Jadi ketika Bapak Ibu mempelajari Alkitab dengan teliti, sebetulnya pergumulan yang dihadapi Adam yang pertama, itu juga dialami Adam yang kedua. Demikianlah Adam mengalami pencobaan di Taman Eden. Kristus pun mengalami pencobaan di padang gurun. Hanya bedanya, Adam gagal namun Kristus taat. Dan yang kedua, pergumulan di Taman Getsemani juga adalah gambaran pergumulan Adam di Taman Eden. Mereka mengalami pergumulan yang sama, tapi bedanya Adam yang pertama gagal, tapi Adam yang kedua yaitu Kristus menang. Menyerahkan semuanya pada kehendak Allah. Ini uniknya Alkitab ketika dipelajari dengan terang pengakuan iman dan tradisi rasuliah. Sehingga menciptakan ajaran yang kudus, am, dan katolik. Ajaran yang seterusnya tidak berubah. Itu sebabnya kenapa gereja didirikan di atas dasar batu karang. Kenapa? Karena batu karang tidak berubah-ubah. Beda dengan pengajaran masa kini. Kenapa? Karena didirikan bukan atas dasar batu karang tapi angin. Maka Paulus katakan rupa-rupa angin pengajaran. Kenapa? Karena angin ini berubah-ubah. Tapi batu karang tidak berubah. Nah, ini menarik sekali. Nah, kalau kita menelisik sebelum masuk dalam tema yang akan kita bahas, Taman Getsemani kalau kita lihat di dalam bagian ini Taman Getsemani yang sekarang gitu ya, saudara-saudara. Dan Taman Getsemani itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata Getsemani. Dari bahasa Aram Get atau Gad Shemen yang artinya perasan minyak, yaitu nama taman atau kebun, ya, Kepos dalam bahasa Yunani, di timur Yerusalem seberang lembah Kidron dekat Bukit Zaitun. Dan tidak kebetulan Yesus Kristus berdoa di situ. Yang di dalam bahasa Aram Gad Shemen pemerasan minyak, itu sebabnya tempat ini disebut pemerasan minyak, arti Getsemani. Maka Kristus mengalami pergumulan yang berat di Taman Getsemani sesuai dengan arti namanya. Nah, ini kan menariknya kalau kita belajar Alkitab dengan detail begitu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, makna jadilah kehendakmu ini apa? Mengapa GBI Berkat Bagi Bangsa mengusung tema ini? Menarik sekali karena ini memiliki makna teologis yang mendalam, bahwa jadilah kehendakmu pada ayat 36. Kalau kita melihat kembali dalam bagian ini, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yang pertama, makna jadilah kehendakmu itu makna suasana berdoa. Taman ini adalah taman yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Ya.
Taman yang disenangi oleh Tuhan Yesus sebagai tempat peristirahatan. Jadi suasana berdoa ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu, itu kita mengalami ketenangan batin karena ada istirahat di dalamnya. Getsemani ialah tempat persembahan doa. Tuhan Yesus berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Di dalam wawasan Ibrani, kalau ada kata yang diulang, itu disebut dengan majas tautologia. Extremely. Artinya apa? Bahwa dia sungguh berdoa. Persembahan doa tatkala akan melewati penderitaan yang berat. Inilah makna yang pertama, suasana berdoa. Doa merupakan saat-saat kita menemukan istirahat dan dialog dengan Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus berdoa ini mengikuti tradisi doa Yahudi, yaitu doa jam tengah malam. Atau dalam saudara kita adalah sholat tahajud. Seperti yang dilakukan Paulus dan Silas ketika di penjara. Itulah sholat jam tengah malam. Yang menginspirasi gereja mula-mula untuk melakukan sholat 7 waktu. Dan sholat jam 12 malam adalah jam berjaga-jaga. Kedatangannya kembali. Ini selalu dilakukan Yesus saat pelayanan maupun dalam pergumulan. Berdoa. Dalam kondisi COVID seperti ini, adakah tetap kita berdoa? Ibadah tidak bisa secara offline. Adakah tetap kita berdoa? Jadilah kehendak-Mu. Makna yang kedua kita melihat dalam bab ini adalah penyerahan total. Itu di ayat 38, 39, dan 42. Di sini kita melihat penyerahan total kepada kehendak Allah. Inilah iman atau percaya penuh. Itu sebabnya untuk percaya itu tidak mudah, Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan bahwa jadi Kristen kok cuma percaya. Coba saja percaya, gampang enggak? Kalau deposito banyak, tabungan ada, berkat melimpah, bisa percaya. Tapi kalau keadaan susah seperti ini, adakah tetap percaya? Kadang sulit. Jangankan perintah mengasihi Allah, disuruh percaya Allah mengasihi kita dalam kondisi seperti ini saja kadang sulit. Hal yang menyenangkan Tuhan cuma satu, yaitu ketika Anda dan saya percaya padanya. Menyerah total pada kehendak-Nya. Dan dosa terbesar dalam perjanjian baru adalah ketidakpercayaan. Sebagaimana manusia, Yesus pun merasakan penderitaan yang begitu dalam. Inilah realitas kemanusiaan Yesus. Dan jadilah kehendak-Mu sebetulnya memiliki makna yang dalam mengenai karya Kristus, yaitu penebusan. Karena ketaatan Kristuslah kita jadi taat. Karena kemenyerahan total Kristus di atas kayu salib itulah yang membuat kita selamat. Inilah makna jadilah kehendak-Mu. Kehendak Tuhan mendatangkan kebaikan dan kemenangan bagi orang yang percaya. Cuman satu yang Dia minta. Percaya bayi. Percaya saja. Kemenyerahan total. Menarik sekali kalau teks ini kita boleh bahas bersama-sama pada kesempatan ini. Apalagi di minggu-minggu bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita belajar banyak mengenai apa itu kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Ketika hanya menyerahkan semuanya pada Dia. Disitulah kita memperoleh istirahat, rest itu. Dan makna yang ketiga, pada ayat 40 sampai 41, itulah makna berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini erat kaitannya dengan berdoa, yang artinya siap sedia seperti tentara yang berjaga. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ungkapan 1 jam saja artinya pencobaan itu singkat tapi berbahaya. Maka nyambung dengan ayat berikutnya bahwa roh penurut daging lemah. Mengapa? Karena pencobaan itu singkat tapi membahayakan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Taman Getsemani dapat dibandingkan dengan Taman Eden, yaitu sebagai taman di mana Adam yang kedua mengatasi pencobaan. Sikap Kristus di Taman Getsemani mempelopori kebiasaan orang Kristen untuk berlutut bila berdoa. Berjaga-jaga, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Tapi Allah sumber kasih karunia itu melengkapi kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya tidak jatuh ke dalam ketidakpercayaan lagi. Supaya tidak jatuh ke dalam kita memaksakan kehendak kita lagi. Begitu. Tapi hanya percaya saja. Luar biasa, berjaga-jaga. Itu sebabnya kenapa gereja mula-mula atau gereja ortodoks sampai hari ini kalau berdoa itu berlutut. Ini menunjukkan kemenyerahan total atau hanya memohon belas kasihan Tuhan untuk melewati hidup yang penuh dengan singa-singa ini. Jam-jam berbahaya, ungkapan 1 jam. Jam-jam pencobaan yang berbahaya. Itu sebabnya jadilah kehendakmu memberikan makna yang ketiga, yaitu berjaga-jaga senantiasa. Jadilah kehendakmu menunjukkan bahwa Kristus, inkarnasi Kristus itu adalah pusat. Karena melalui ketaatannya lah kita boleh dimuliakan. Seperti Kristus dimuliakan, demikian orang percaya pun yang memandang pada ketaatannya, yang hidup karena kemenyerahan totalnya membuat kita dimuliakan. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau boleh mengambil bagian dalam hidupnya Allah. Jadilah kehendakmu menegaskan bahwa kehendaknya ialah melalui anaknya. Hanya Yesus. Anda mau belajar mengenai apa itu perbuatan baik, perbuatan iman, belajar melalui anaknya, Yesus Kristus. Karena inkarnasi Kristus atau karya penebusan Kristus itu punya dampak dalam seluruh kehidupan manusia. Karena kemenyerahan totalnya kepada Bapa membuat kita selamat. Sehingga seluruh kehidupan kita terus mengalami penyempurnaan oleh Dia. Terus menuju kepada kesempurnaan. Terus menerus disempurnakan. Sampai kepada gambar kaliknya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Itulah keselamatan. Keselamatan bukan hanya bicara soal surga saja, tapi di mana manusia kembali ke fitrahnya, yaitu kepada gambar Allah itu sendiri. Ini yang menjadi semangat untuk kita orang-orang percaya di tengah kesulitan zaman hari ini. Itu sebabnya marilah kita senantiasa menjadikan Kristus Yesus menjadi fokus di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Dia, Yesus yang mencintaimu tanpa syarat. Yesus itu jugalah yang mengasihimu tanpa batas. Dan Yesus itu jugalah yang memberkatimu tanpa sebab. Hanya Dia yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami belajar banyak hal mengenai makna jadilah kehendak-Mu. Ini memberikan kepada kami pemahaman, penghayatan. Bahwa dalam setiap pergumulan yang kami alami, kami menyerah total kepada Engkau. Di situ kami menemukan istirahat itu di dalam doa kami. Dan kami senantiasa dimampukan untuk berjaga-jaga menghadapi setiap angin-angin pengajaran sesat, pencobaan-pencobaan di dunia ini. Karena Engkau bersama kami, Engkau fokus hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus berkarya dan beracara lebih lagi kepada setiap kami yang mendengar, membaca dan mempelajari firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom negara Indonesia, negara kita sudah merdeka 75 tahun. Merdeka. Kita berdoa agar Tuhan terus memberkati negara yang tercinta. Bapak Ibu Saudara,
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari ikutin terus kehendak Tuhan, supaya kehidupan kita akan terus disempurnakan. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Randy Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah hari ini. Tim media, tim pemusik, tim pemuji. Berkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Berkati usaha pekerjaan mereka, Engkau membuatnya berhasil dan beruntung. Berkati kesehatan rohani dan jasmani umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus yang membuat engkau dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberi engkau berkemenangan, penyertaannya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.